Saudara mau lebih lagi dalam keintiman dengan Tuhan? Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk bulan ke-6 di tahun 2026. Ya, nggak terasa ya, kita sudah lewati bulan demi bulan. Ya, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita tuntunannya untuk apa yang Dia mau dan Dia rindukan kita semua alami, yaitu growing deeper together. Ya, Tuhan mau kita semua bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam karunia-karunia-Nya, dan bertumbuh terlebih lagi dalam karakternya, saudara. Supaya kita bisa saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Amin. Haleluya. Nah, hari ini sebelum kita lanjutkan, saudaraku, saudara mau terus kita memuji menyembah Tuhan hari ini? Ya, dan hari ini saudaraku, para pemimpin meminta untuk kita worship day. Tapi supaya kita lebih mengerti, memahami, kita bisa menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau melihat dulu beberapa firman Tuhan supaya saudara bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati saudara. Sorry. Haleluya. Ini oke. Kalau nggak ada ini saya nggak bisa, saudaraku. Ya, maksudnya nggak bisa lebih benar. Oke. Mari kita lihat, saudaraku, satu Mazmur. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Ya. Sebelum Mazmur ini ada dua Mazmur sebelumnya. Nanti saudara bisa membacakan dalam Mazmur 15 dan Mazmur 24. Di situ ada kalimat begini. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapakah yang boleh naik ke atas gunungmu yang kudus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, kemudian dijawab. Ya, siapa orang-orang itu, saudaraku? Tapi saya mau mengajak saudara membaca Mazmur 25 ayat yang ke-12 mulai. Ya. Mari kita baca sama-sama ayat 12 mulai 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Stop dulu di situ. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan yang harus dipilihnya. Karena ada banyak jalan menuju Roma, saudaraku. Tapi hanya ada satu jalan menuju surga. Ya. Lalu kita lihat orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara mau anak cucu saudara diberkati? Saudara mau anak cucu saudara mewarisi bumi ini? Artinya saudara menerima berkat yang seutuhnya dari Tuhan. Mau? Dimulai dari saudara dan saya takut akan Tuhan. Lalu ayat yang 14 sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hari ini atau bulan ini kita membicarakan tema deeper intimacy with God. Intim lebih dalam dengan Tuhan. Dan kita membaca ayat firman Tuhan ini. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia. Bilang dulu sama saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kiranya kamu adalah orangnya. Bilang dulu sama saudara. Kiranya kamu adalah orangnya. Amin. Ya. Saudara, ucapan kata-kata itu dengan hati yang sepenuh hatimu. Kamu, ya, kiranya kamu adalah orangnya yang takut akan Tuhan.
Itu seperti nubuatan saudaraku buat saudaramu. Dan kita mau saudaraku menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, ya, karena takut akan Tuhan itu bukan seperti takut tempat gelap, ya. Kalau ada kecoa lewat, kecoa, ya, atau ada tikus lewat semua angkat kaki, ya. Tapi takut akan Tuhan adalah kita menghormati Dia. Dia Tuhan pencipta kita, Dia Tuhan Bapa kita. Saudaraku, kita sungguh-sungguh menghormati Dia. Kita sungguh-sungguh menghargai Dia. Dan apa yang kita ucapkan itu adalah benar tentang Dia, saudaraku. Ya. Nah, apa sih takut akan Tuhan? Atau sebelumnya bergaul karib. Saya baca di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karib punya banyak definisi, antaranya erat, rapat, ya, apalagi rapat, erat, dekat, intim, saudaraku, ya, dan sebagainya. Jadi Tuhan bergaul karib, artinya saudaraku, Tuhan ingin punya sahabat, bukan sekedar pengikut. Banyak orang Kristen hanya menjadi pengikut, belum menjadi sahabatnya Tuhan. Firman ini berkata Allah bergaul karib, artinya Allah mau punya sahabat. Saudara mau menjadi sahabatnya Tuhan? Saudara mau tidak mau, Tuhan lebih mau untuk bersahabat dengan saudara. Tapi syaratnya adalah apa? Takut akan Tuhan. Apa artinya saudaraku takut akan Tuhan? Ada satu ayat yang bisa menjadikan kita mengerti apa itu takut akan Tuhan. Mari sama-sama baca ayat 18, Amsal 8 ayat 13. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 4 hal ini mewakili kejahatan-kejahatan yang lain, saudaraku. Kesombongan. Kita seringkali, ya, entah sadar, entah gak sadar, saudaraku, kita sombong, termasuk saya. Kalau kita melihat seseorang, kita merasa, oh saya lebih baik dari dia, saya lebih bisa dari dia. Kesombongan. Congkak, saudaraku. Kalau jalan, saudaraku, ya, gak mau lihat kiri kanan, kaunya ya baik juga sih saudaraku jalan lurus-lurus. Tapi kalau ada orang di kiri kanan, nyapalah. Ya. Tingkah laku yang jahat. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apalagi? Mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Yesus berkata, ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi mulut-mulut saudaraku kita jaga. Buat hanya memperkatakan hal-hal yang benar. Yang Tuhan firmankan, yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi orang yang membenci kejahatan, orang yang membenci dosa, apapun namanya, kalau itu dosa tetap dosa. Enggak ada dosa kecil, dosa besar. Enggak ada dosa putih, dosa hitam. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Karena apa yang menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan? Yesaya 59 berkata adalah kejahatanmu dan dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Itulah yang menghalangi engkau bisa dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan, bahkan deeper intimacy, mari saudaraku miliki roh takut akan Tuhan. Ya, miliki, minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku roh takut akan Engkau. Supaya aku boleh benci dosa seperti Engkau membenci dosa. Karena Tuhan mau bergaul dengan kita, saudaraku. Tapi itu syaratnya, takut akan Dia. Ya.
Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, yang mereka berbicara tentang air dari sumur. Kemudian bicara lanjut kepada air kehidupan yang Yesus akan berikan dan air itu tidak akan habis. Lalu pembicaranya terus berlanjut ya kepada penyembahan. Yohanes pasal yang keempat dari ayat yang ke-20. Perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ya, Gunung Gerisim. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem, menyembah di dalam bait Allah. Kalau orang Samaria, mereka menyembah di Gunung Gerisim. Mereka harus membawa sesuatu di Gunung Gerisim. Kalau orang Yahudi membawa domba, membawa kambing ke bait Allah. Saudaraku, sehingga di halaman bait Allah itu nanti mereka kemudian diserahkan kepada imam-imam. Ya, saudaraku. Nah, tapi Yesus berkata apa? Ayat 21-nya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Menyembah Tuhan tidak bergantung kepada tempat. Mungkin di sini kita rasanya lebih nyaman. Ya, ada AC kan. Kalau di rumah panas. Baru sebentar aja mau doa menyembah Tuhan udah panas. Di sini mungkin lebih enak. Ya, jangan tidur tapi saudara. Ya. Menyembah Tuhan, Yesus berkata bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Artinya di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Karena hidup saudara dan saya itulah penyembahan buat Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya untuk nanti kita bisa mati masuk surga. Tapi selama kita hidup di bumi ini, Tuhan ingin bergaul dengan kita. Kita menjadi sahabatnya, kita menjadi ya rekan kerjanya. Saudaraku, wah, pikirkan itu, renungkan itu. Tuhan mau saudara jadi sahabatnya. Ya. Lalu Yesus berkata dalam ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi dasar daripada penyembahan kita adalah pengenalan akan Allah. Kalau kita menyembah tanpa mengenal siapa Dia, itu hanyalah ritual agamawi. Kita bernyanyi tentang Dia, ya, tapi kita nggak mengenal Dia. Itu ritual, saudaraku. Itu seperti orang Samaria. Tapi Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata kenal itu adalah ya. Saudaraku, Eido. Sorry saya silau. Eido. Oido. Ya. Mengenal, saudaraku, memiliki pengetahuan yang sudah kita alami. Bukan hanya pengetahuan yang kita tahu di kepala kita, di pikiran kita. Allah itu baik. Amin. Apakah saudara benar-benar mengalami kebaikan Tuhan? Ya. Allah itu menyertai kita. Tadi lagu kan ya. Aku percaya Engkau menyertaiku selamanya. Saudara, amin. Apakah benar saudara mengalami itu setiap hari? Allah menyertai saudara. Ya, Dia Tuhan. Halo, Tuhan, saudara tahu arti Tuhan? Halo, saudara tahu arti Tuhan? Kalau belum tahu nanti ikut SPK lagi. Kalau lupa ikut SPK lagi ya Pak Leo. Tuhan artinya
penguasa tunggal. Kalau tadi kita nyanyikan Yesus engkau rajaku. Dia yang memerintah. Benarkah dia memerintah atas seluruh hidup kita? Saudara mau pergi berliburan, saudara tanya Tuhan Yesus? Ya. Tuhan, saya mau berlibur boleh enggak? Kalau boleh, berlibur kemana Tuhan? Jujur, saya juga tidak selalu melakukan itu. Saya dan istri sudah berencana nanti mau berlibur. Tapi kita belum tanya Tuhan, Tuhan berkenankah kita liburnya? Ya, bukan gak boleh liburnya saudara. Tapi kalau kita mengatakan dia Tuhan, dia Raja, artinya yang memerintah atas hidup kita. Jadi kita mesti belajar untuk selalu bertanya dengan dia. Ya, haleluya. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Ya. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa artinya saudaraku kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Roh di sinilah roh kecil, roh kita. Karena Allah itu roh. Jadi kita hanya bisa yang bisa bersekutu dengan Allah adalah roh kita. Ya, roh saudaraku yang bisa menyembah Bapa adalah roh yang sudah mengalami kelahiran baru. Roh yang sudah mengalami pertobatan. Saudaraku, sebab di hadapan Tuhan semua orang yang belum bertobat mati. Dan roh yang mati gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita roh yang hidup yang bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Dan kebenaran. Artinya saudaraku, ketika kita menyanyikan sesuatu kata, itu benar kita alami. Itu benar kita hidupi. Itu benar yang dimaksud dari hati kita. Bukan karena kita tahu di layar LCD ini. Bukan karena kita hafal lagunya. Tapi kita alami apa yang kita nyanyikan. Amin. Ya, saudaraku. Kalau saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Menyembah dia dengan intim yang lebih dalam lagi. Saudara belajar dari pemazmur. Ya, ada kitab Mazmur pasal 1 sampai 150. Saya mendorong saudara tiap hari baca kitab Mazmur 5 pasal. Ya, yang mungkin nanti di dalam satu hari kemudian saudara akan baca satu pasal yang isinya 172 ayat. Ya, tapi pendek-pendek kali ya. Saudaraku, karena Mazmur itu dituliskan atau dinyanyikan oleh orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Mereka sudah menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga dia bisa menulis Mazmur itu, saudaraku. Ya, semua Mazmur yang dituliskan itulah sebuah nyanyian-nyanyian. Jadi kita bisa belajar. Ya, banyak kan lagu-lagu kita juga itu diambil dari kitab Mazmur. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amen. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatan.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat. Siapa Allahku? Oh ya, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Oh yes Lord. Keselamatanku. Katakan kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, Lord. Kau mendengar Bapa, kami juga ingin bersekutu dengan Engkau. Kami juga rindu Bapa, bisa karib dengan Engkau. Ya Roh Kudus menolong kami, untuk kami memiliki roh takut akan Tuhan. Biar kami punya hati yang sama dengan Engkau Tuhan. Benci segala dosa, benci segala kejahatan. Ya hidup kami seutuhnya hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya hidup kami sepenuhnya hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, saudara, kita paham ya. Dasar kita menyembah Tuhan bukan tempat, juga bukan waktu. Ya, tapi di mana saja kita menyembah Dia karena kita mengenal Dia. Dan kita harus menyembahnya dengan roh kita dan
dalam kebenaran. Ya, saya lanjutkan sedikit, sebelum nanti kita lanjut, saudaraku. Ya, nah, kita bisa mengekspresikan, saudaraku, pujian kita, penyembahan kita, ya, dengan ya mengangkat tangan. Sorry. Oke. Ya, dengan mengangkat tangan. Saudara, jadi respon saudara yang nggak perlu di komando dari depan, angkat tangan. Ya, atau berdiri, ya. Saudaraku spontan. Apa yang saudara mau lakukan kepada Tuhan? Saudara mau ekspresikan itu. Hormat saudara kepada Tuhan. Ya, dengan mengangkat tangan. Ya, dengan berlutut, bersujud. Ya. Mohon maaf karena saya ada kurang sehat dengan tulang saya, jadi lutut saya, jadi takut kalau saya berlutut susah berdiri. Ya, kalau di karpet atau mungkin ya ada bantal. Saudara. Tapi yang penting sikap hati kita, saudara. Saya tunduk, berlutut karena saya hormati Dia. Karena kita sering nyanyi lagu kusujud menyembah-Mu, tapi kita duduk di bangku, saudaraku. Ya, sujud tahu saudaraku, sujud itu berlutut dan muka ini menyentuh tanah. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada zaman Yesus, murid-murid Yesus. Ya. Sujud itu adalah berlutut dan muka menyentuh tanah, saudara. Ya, saya suka berkata begini, seringkali celana kita terlalu bersih, saudaraku, sehingga kita susah berlutut. Ya. Kalau kita mau menghormati Tuhan dengan berlutut, saudaraku, mau tempat ini bersih atau juga gak bersih, gak masalah. Tapi sikap hati saudara, itulah yang Tuhan lihat. Ya, lalu apa lagi? Ya, tepuk tangan. Kalau saudara mau memuji Tuhan, memberikan ekspresi dengan tepuk tangan, silakan, gak perlu diminta di depan. Ayo tepuk tangan. Ya, saudara. Apalagi? Ya, bersorak. Ya, saudaraku. Nah, saya mau mengutip beberapa ayat. Ya, maaf gak ada di slide saya. Tapi ini Efesus pasal yang kelima, ayat 18 dan 20 atau sampai 20. Nanti saudara bisa baca lagi atau nanti akan jadi juga bahan sharing di dalam Komsel. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Saudaraku, harus penuh dengan Roh Kudus. Barulah kita bisa melakukan saling. Ya, berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur. Mazmur itu adalah bentuknya juga doa tapi dinyanyikan. Ya, seperti tadi kita nyanyikan hanya dekat. Itu sebuah doa, sebuah pengakuan. Ya. Kemudian juga berkata-kata dalam kidung puji-pujian. Kidung puji-pujian itu nyanyian-nyanyian yang kita sudah kenal. Ya, nyanyian-nyanyian yang sudah, ya Allah baik. Ya, itu nyanyian kidung pujian yang kita sudah tahu. Lalu kemudian ada nyanyian rohani. Ini adalah nyanyian yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ya, nyanyian yang belum pernah dinyanyikan oleh siapapun juga, hanya oleh kita dan Roh Kudus. Ya, nyanyian-nyanyian baru, saudaraku. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ada nyanyian. Mungkin kayak itu dalam nyanyian dalam bahasa roh, ataupun juga dalam bahasa kita mengerti. Ya, tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, itu akan keluar, ya, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan. Lalu, ya, bersorak-sorai,
mengucap syukur saudaraku. Dan kemudian ya juga dengan tari-tarian. Ya. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Ya. Ya mungkin di tempat seperti ini saudara malu kalau mau menari. Ya, saya keingat kalau di KTC itu di belakang ruang di space di bagian belakang itu ada ya kerang-kerang bisa gede gini. Lalu ada seorang wanita parubaya saudaraku. Setiap ibadah saudaraku kalau dia ada di situ, dia nari. Ya, dia nari saudaraku bisa keliling dia nari. Kita semua kagum sampai kadang-kadang kita lupa nyanyi karena cuma lihat dia. Tapi dia nari itu, tariannya dia menggerkati kita. Ya, boleh nanti sesekali saudara ke KTC, kalau ada dia nari, wow. Biasa dia di ibadah 2. Ya, menari di hadapan Tuhan. Daud menari, gitu ya, sampai jubahnya itu terbuka saudara. Ya, terlepas dari bajunya. Lalu istrinya bilang apa? Ini raja, kau merendahkan diri seperti itu. Daud bilang, apapun yang terjadi aku mau bersuka cita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Ya, jadi saudara mau nari di rumah silakan ya. Oke, jadi saudaraku berdoa dalam bahasa roh kita terus. Mari saudaraku, untuk kita bisa terus bermazmur menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui kepada Tuhan. Kalau saat ini ada hal-hal yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Yang kita harus bereskan. Ada dosa yang kita harus minta diampuni Tuhan. Atau ada saudaraku kita menyimpan sesuatu yang jahat terhadap seseorang. Mari kita mau juga minta ampun kepada Tuhan. Dan minta Tuhan juga mengampuni mereka. Apapun yang hari ini Roh Kudus ingatkan saudara. Ada keangkuhan, ada kesombongan, ada tingkah laku yang saudara harus bereskan. Ada perkataan-perkataan dari mulut saudara yang juga saudara harus selesaikan. Menghakimi, menilai orang. Mari, supaya saudaraku kita boleh menjadi penyembah-penyembahnya yang benar. Supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Bencilah segala kejahatan. Bencilah segala dosa. Apa yang Roh Kudus ingatkan buat saudara pagi hari ini. Bereskan di hadapan Tuhan. Keralabashi, keralabashi. Kinarabatasi, karabashi. Bapa kami terbuka di hadapan Engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Hati kami, pikiran kami terbuka di hadapan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Kalau ada hal-hal yang Engkau dapati Tuhan, kami tidak melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ada tingkah laku kami, ada perkataan kami, ada pekerjaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami. Kuduskan kami. Supaya kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh bergaul karib dengan Engkau. Kami boleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Bapa, terima kasih. Ampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang yang telah melakukan hal yang merugikan kami. Tuhan ampuni mereka. Ampuni mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami ingin terus rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan kami hanya minta satu hal. Apa yang kami rindukan. Kami mau Tuhan menikmati bait-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di bait-Mu.
Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Thank you Lord Jesus. Karena lebih baik di dalam pelataran-Mu Tuhan, daripada di tempat-tempat yang lain. Hari ini mari kita menyembah Tuhan. Hari ini mari kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ambil posisimu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu nanti mau berdiri, mau bersujud, mau duduk, silahkan. Tapi hari ini jangan cuma jadi penonton. Hari ini responi apa yang jadi firman Tuhan hari ini. Dan ambil hati kita, ambil pikiran kita untuk kita boleh masuk dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya Engkau yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh,
Kami mau mendekat kepadamu, mempersembahkan hidup kami hanya padamu, Yesus. Inilah yang ku renungkan. Yes, benar. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena katakan dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu,
Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, yes Lord, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, dengar manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Oh yes Lord, ya Tuhan, yes haleluya. Kami mau terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Inaralah masyarakat Beshaina. Oh yes Lord, kiranya Bapa berkenan menerima semuanya, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami serukan, Bapa berkenan kepadanya. Haleluya. Yes Lord, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Ya, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, melayangkan penyembahan-Mu. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
senderebesi. Inarala masherebesane. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang kami sembah. Tiada Allah yang lain, bukan siapa yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan, Raja mulia. Syaribu tangkai. Haleluya. Yes, Lord. Rasakan hadiratnya. Rasakan pelukannya. Iya. Dia Bapa, seperti Bapa mengasihi anak-anaknya. Demikian Bapa surgawi. Dia mau memeluk setiap kita anak-anaknya. Dia mau berbicara dengan kita seperti seorang sahabat berbicara. Yes, God. Sampaikan Papa. Apa yang Papa mau untuk kami ketahui. Apa yang Papa mau untuk kami bisa mengalaminya. Berbicaralah. Berbicaralah Papa. Terus berbicara. Roh Kudus, Engkau juga terus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi Tuhan kami bersyukur. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau memberikan Yesus, Tuhan kami. Datang ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan menderita sengsara, sampai mati di kayu salib. Semua itu Yesus Tuhan alami untuk menggantikan kami, menggantikan dosa-dosa kami. Seharusnya kamilah yang disalibkan, tetapi Engkau Tuhan Yesus telah menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Nah, hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Apa yang kami boleh lakukan kembali pagi hari ini. Terus mengingatkan kami apa yang Engkau telah buat untuk kami Tuhan. Supaya hidup kami terus menerus ada di dalam Engkau Tuhan. Hidup berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara bisa duduk dengan tenang. Terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita semua ada di dalam hadapan Tuhan. Mari siapkan saudaraku roti dan anggur. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, bolehkah saudara mengangkat tangan supaya bisa dilayani? Yang belum menerima roti dan anggur boleh angkat tangannya. Supaya kita semua bersama-sama boleh menikmati apa yang Yesus Tuhan telah lakukan buat kita semua. Karena melalui perjamuan ini, firman-Nya berkata setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan
kematian Yesus sampai Ia datang. Dengan kita melakukan ini, kita mengingat kembali Yesus Tuhan telah mati bagi kita. Supaya kita yang juga telah mati atas dua dosa, kita hidup untuk kebenaran. Supaya semua kehidupan kita boleh mengalami pemulihan yang sempurna. Oleh bilur-bilurnya kita sempurna disembuhkan. Mari saudaraku, kita angkat roti dan anggur. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Pada waktu malam sebelum Ia diserahkan untuk disalibkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan akan aku. Saudara, ingat sejenak tubuh Yesus yang hancur karena cambukan tentara Romawi. Kepala Yesus yang rusak karena mahkota duri. Lambung Yesus yang hancur, yang ditertusuk oleh tombak. Tangan dan kaki Yesus dilubangi paku-paku itu. Semua itu Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya lah yang disalibkan. Tapi Yesus, karena kasih-Nya begitu besar buat kita, Dia datang, Dia rela menyerahkan nyawanya, menggantikan kita. Terima kasih Tuhan. Ayo bersyukur untuk pengorbanan-Mu Yesus Tuhan. Pengorbanan-Mu di Kalvari. Sungguh Tuhan mulia. Karena pengorbanan-Mu Tuhan kami ada hari ini. Bahkan kami beroleh jaminan hidup kekal. Karena pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi satu dalam kematian-Mu Tuhan. Juga menjadi satu dalam kebangkitan-Mu. Kami mau menyatu dengan Engkau Tuhan sampai selamanya. Kami makan dengan penuh syukur. Dan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingatkan akan aku. Demikian saudaraku, kita hidup hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus kembali. Kita hidup dalam perjanjian yang kekal. Perjanjian yang Yesus buat dengan Bapa di sorga. Bahwa Bapa tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Bahkan Bapa menuliskan, menaruh hukum-hukumnya di dalam roh kita. Supaya kita hidup olehnya dan kita hidup baginya. Dan lewat hidup kita, banyak orang di luar sana boleh melihat Yesus hidup. Mereka boleh melihat kasih Tuhan. Mereka boleh merasakannya, mengalami berkat-berkat Tuhan lewat hidup kita. Mari bersyukur dan minum dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan lagi, hidup. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami inginkan, Engkau yang kami tinggikan. Oh, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Yes, Lord. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu.
Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, dimuliakan hanya Kau Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, hanya Kau Raja kami, Kau Rajaku yang benar, hanya Kau berkuasa, yang berkuasa, hanya nama Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Kau Tuhan. Yes, Lord. Biar Engkau disenangkan Tuhan dengan apa yang kami nyanyikan. Bahwa Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang kami muliakan. Engkaulah yang kami agungkan. Engkaulah yang kami tinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang atas seluruh hidup kami. Dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari semua orang katakan, amin. Silakan.